Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat ya. Bertemu lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah morfologi. Namanya masih ingat kan ya? Doni Uji Windiatmoko SPD MPD. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya, agar bisa mengikuti penyampaian ini atau presentasi ini dengan maksimal ya. Masih ya dengan saya, dengan kajian morfologi, tapi topik yang berbeda. Topiknya apa? Seperti yang sudah muncul di layar teman-teman, untuk substansi materi ajar kali ini adalah penjenisan kata bahasa Indonesia. Ini materi baru, tapi apa ada yang sudah paham dan mengerti bagaimana penjenisan kata bahasa Indonesia? Kalau belum, mari kita belajar bersama. Lanjut ke layar berikutnya ya. Nah, sebelum mulai ke materi ajarnya, saya ingin mengingatkan bahwa kita harus bersahabat dengan alam ya, apalagi kondisi sekarang ya, tidak hanya pandemi tapi ada perubahan iklim cuaca yang membuat kita itu harus beradaptasi ya. Perubahan cuaca juga bisa menimbulkan korban ya, sehingga kita perlu mawas diri, perlu bersahabat dengan alam, kembali ke alam ya, natural. Bagaimana kita bisa membawa diri kita tentunya agar alam ini bisa bermanfaat buat kita. Kita harus bersahabat, kita menjadi makhluk sosial, menjaga lingkungan agar kehidupan kita tetap berdaya, penuh semangat, dan bisa bermanfaat untuk sesamanya. Sepakat? Oke, lanjut ke substansi materinya ya. Nah, agenda materi ajar kali ini ada 5 ya. Nah, 5-nya itu merujuk mengacu pada jenis kata. Yang pertama jenis kata versi tradisional, yang kedua jenis kata versi garis graf, yang ketiga jenis kata versi ramlan, yang keempat jenis kata versi samsuri, yang kelima terakhir jenis kata versi krida laksana. Apa saja kupasannya? Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang paling pojok ya atas itu tradisional atau alisabana. Beliau membagi menjadi 10 kata ya, jenis katanya menjadi 10. Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata keterangan, kata bilangan, kata penghubung, kata depan, kata sandang, dan kata seru. Sementara yang nomor 2 menurut garis graf ya, beliau membagi menjadi 4 jenis kata: kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tugas. Yang ketiga menurut ramlan dan samsuri. Menurut ramlan dulu ya, jenis kata ada 3: kata nominal, kata kerja, dan kata partikel. Sementara menurut samsuri, beliau atau pakar ini membagi menjadi 5 saja ya: kata nomina, verba, adjektiva, numeralia, dan kata sarana. Terakhir menurut krida laksana, membagi jenis kata menjadi 13 ternyata. Salah lihat ya, 13, yaitu kata verba, adjektiva, nomina, pronomina, numeralia, adverbia, interrogativa, demonstrativa, atricula, preposisi, konjungsi, interjeksi, fatis. Nah, untuk paparan kali ini atau presentasi kali ini saya tidak membahas semuanya ya. Ya, kalau membahas semuanya mungkin butuh berhari-hari ya. Tapi untuk materi kita kali ini ya, di pagi hari ini saya fokuskan, saya konsentrasikan jenis kata versi krida laksana. Nah, bagaimana substansi atau subtopiknya? Langsung saja kita ke paparan berikutnya. Mari kita kupas semuanya ya, bagaimana jenis kata menurut versi atau versi krida laksana. Ada 13 tadi. Satu persatu kita kupas ya. Yang pertama adalah kata verba. Verba ini ada nama lain dari kata kerja, terdiri dari verba bebas dan verba turunan.
Verba bebas maksudnya kata tunggal yang belum berproses ya, berproses morfologis, belum ada afiksasi, pengulangan kata atau komposisi. Ingat ya materi sebelumnya. Sementara untuk verba turunan dia sudah mengalami proses morfologis ya, sudah ada imbuhannya berupa kata ulang atau berupa kata majemuk. Itu kata verba. Yang kedua adalah kata adjektiva. Nama lainnya adalah kata sifat, berfungsi menjelaskan kata benda dan dapat bergabung dengan kata lebih, agak, sangat ya. Contohnya teman-teman cari sendiri. Ini juga bagian dari PR ya untuk mempraktekkan ilmu ini. Ini kan teoritis. Teman-teman juga perlu mencari sendiri di bacaan-bacaan yang menjadi sumber belajar teman-teman. Selanjutnya yang nomor 3 adalah kata nomina. Nama lain kata nomina adalah kata benda. Ada nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar yaitu kata dasar atau kata tunggal yang belum berproses morfologis. Nomina turunan terdiri dari kata benda yang sudah berproses morfologis. Masih ingat ya berproses morfologis? Saya tekankan kembali proses morfologis. Teman-teman ingat kembali materi sebelumnya ya. Proses morfologis terdiri dari 3 aspek. Aspek afiksasi pengimbuhan, aspek reduplikasi atau pengulangan kata. Yang ketiga adalah aspek komposisi atau pemajemukan kata. Gitu ya. Sedikit saya ingatkan. Materi selanjutnya yang keempat, kata pronomina. Kata pronomina ya, nama lainnya adalah kata ganti. Terdapat kata ganti intratekstual dan intertekstual. Maksudnya kata ganti ini ya yang kata bendanya di dalam bacaan. Sementara intertekstual yaitu kata ganti dari nama orang atau nama benda yang berada di luar bacaan atau di luar wacana. Bagaimana contohnya? Cari sendiri ya di sumber belajar yang relevan. Dari buku, dari artikel jurnal atau dari media yang lainnya. Yang kelima kata numeralia. Numeralia adalah kata lain dari kata bilangan. Tentunya kata ini berrelevan atau referensinya adalah semua angka, jumlah itu ya, bobot dan yang sejenisnya itu. Selanjutnya kata adverbia. Adverbia adalah kata keterangan, dapat mendampingi adjektiva, numeralia, proposisi. Terdapat adverbia dasar yang belum berproses morfologis dan adverbia turunan yang sudah berproses morfologis. Lanjutan kata interrogativa ya, interrogativa atau kata tanya terdiri dari kata mengapa, kapan, berapa, apa, siapa, apakah, tah, apabila, apakala, apaan, mana. Pokoknya 5W1H ya kalau kita mengingat materi jurnalistik ya. Jadi kata tanya interrogativa itu. Selanjutnya adalah kata demonstrativa. Ini kata khusus yang menunjuk atau menandai orang atau benda seperti kata ini, itu, di sana, di sini ya. Jelas ya. Kata artikula, kata tugas untuk membatasi makna nomina, misalnya sang, sri, si, dang, hang ya. Dapat juga kata tadi ya yang saya sebutkan juga untuk sindiran atau guruan atau candaan gitu. Bisa diaplikasikan ya nanti kata artikula ini. Kemudian kata konjungsi, kata hubung. Terdapat kata hubung intrakalimat dan interkalimat. Bagaimana contoh-contohnya? Saya harap teman-teman bisa mengulik sendiri dari sumber belajar yang relevan. Oke, masih semangat ya, lanjut. Nah, tinggal 2 ini ya. Kata interjeksi ya. Interjeksi ini kata seru. Kata ini bisa menggambarkan perasaan gembira, kecewa, marah, jijik, takut, lega dan sebagainya ya. Amboy, wah, wow, gitu ya, dan sebagainya itu. Kemudian yang terakhir kata fatis, kata khusus yang bertugas memulai, mempertahankan dan mengukuhkan pembicaraan antara pembaca dan pendengar ya, atau siapa yang berbicara, siapa yang menyimak. Misalnya nih, kok, deh, kemudian ada juga dong gitu ya.
Kemudian di sini di layar salam takzim, hormat saya, dan yang setipe dengan itu gitu. Oke, 13 sudah saya sampaikan, itu jenis kata versi Krida Laksana ya. Selanjutnya adalah ringkasan materi. Jadi untuk materi yang saya paparkan tadi, yang saya uraikan berkaitan dengan jenis-jenis kata menurut para pakar bahasa ya, bahasa Indonesia tentunya. Intinya mereka pada umumnya ya ada banyak sekali ya versinya, tapi yang saya tangkap ada kesamaan ya. Kesamaannya saya katakan di sini sebagai jenis kata yang paling umum ya, yaitu kata kerja, kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata bilangan. Tapi teman-teman, saya harap tidak sebatas ini ya, presentasi ini ya, paparan ini bisa mencari di buku yang lain ya, dari buku ABC itu banyak sekali buku-buku maupun buku elektronik atau artikel-artikel ilmiah yang sesuai, yang gayut dengan materi kita kali ini. Ya, selanjutnya kita akan melihat bahwa proses untuk mengerti ya jenis-jenis kata tidak sekadar mendengarkan paparan dari saya, semestinya teman-teman lebih banyak untuk membaca ya, terutama membaca sekaligus menandai ya. Jadi ambil buku, ambil teks, bisa media massa yang cetak itu koran atau buku-buku pelajaran yang sudah enggak kepakai, itu bisa dilingkari, diberi catatan, oh ini kata kerja, kata benda, baik kata dasar yang bebas maupun kata dasar yang turunan seperti ini, diuraikan untuk menemukan jenis-jenis kata yang sudah tadi saya sampaikan menurut versi siapapun. Tadi saya tekankan dari versi Krida Laksana karena keluasan dan kedalaman pembahasan dari Krida Laksana itu. Oke, selesai ya, paparannya selesai. Jadi terima kasih atas atensi.